Tak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi presentasi kami dengan materi normal form. Adapun anggota kelompok saya adalah saya sendiri, Zulfarli, Torik, dan Devani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Next. Pertama kita dahului dengan mengenal terminologinya. Yang pertama yaitu teorema. Adalah suatu pernyataan yang bisa menjadi benar ketika telah melalui proses pembuktian. Selanjutnya proof atau bukti adalah sekumpulan pernyataan yang membangun sebuah argumen. Selanjutnya aksioma atau postulat adalah pernyataan yang diambil dari suatu bukti yang diasumsikan benar. Selanjutnya lemma atau corollaris adalah suatu jenis dari teorema. Selanjutnya proposisi adalah suatu hal yang digunakan untuk menotasikan sebuah fakta di mana buktinya kita bisa tentukan. Dan terakhir, konjektur adalah sebuah pernyataan yang tabel kebenarannya tidak diketahui. Next. Selanjutnya kita masuk ke rule of inverse. Suatu aturan yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari pernyataan sebelumnya. Rule of inverse terbagi menjadi dua, yaitu conjunction dan disjunctive syllogism. Yang pertama adalah conjunction. Konjungsi N berasal dari tautologi yang selalu bernilai benar. Jadi, konjungsi akan bernilai benar apabila setiap proposisinya bernilai benar. Apabila semua proposisi bernilai benar, maka koneksi N-nya dia akan bernilai benar. Kemudian, disjungsi. Disjungsi berasal dari aturan, di mana disjungsi akan bernilai false jika semua proposisi pembentuknya bernilai false. Disjungsi silogisme adalah suatu bentuk dasar dari tautologi. Ini adalah bentuk dasar dari tautologi, yaitu P atau Q dan negasi P implikasi Q. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Torik. Baik, apakah sebelumnya suara saya sudah terdengar? Terdengar. Disjunctive normal form atau DNF, atau bisa sering disebut dengan sum of products. DNF adalah sekumpulan proposisi yang dituliskan sebagai penjumlahan or dari produk N dari satu atau lebih literal. Literal merupakan preposisi P dan negasi P. P adalah logika atomic variable, T sebagai 1, dan F sebagai 0, atau sering disebut sebagai true dan false. Dan negasi 1 sama dengan 0 dan negasi 0 sama dengan 1. Kemudian kita bisa lihat dari gambar di sini merupakan contoh DNF di mana ada produk dan ada sum, di mana produk tersebut ditambahkan dengan sum. Next. Ini perlu kita ingat bahwasanya konjungsi atau N akan bernilai benar jika semua preposisinya bernilai benar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa P dan Q dan R bernilai benar jika dan hanya jika P sama dengan true, Q sama dengan true, dan R sama dengan true. Kemudian kita lihat dari contoh yang kedua.
P dan negasi Q dan R sama dengan benar jika dan hanya jika P sama dengan true dan Q sama dengan false. Di sini false karena Q di sini terdapat negasi. Dan R sama dengan true. Next. Contoh DNF dalam sebuah ekspresi. Di sini dapat kita lihat terdapat sebuah tabel kebenaran dengan ekspresi D dan ekspresi E. Karena ini merupakan DNF, maka kita cari nilai yang true. Dapat kita lihat di sini bahwa ekspresi D bernilai benar pada P false, Q false, dan R true. Maka DNF dari ekspresi D itu akan equal atau akan sama dengan negasi P dan negasi Q dan R. Kemudian DNF dari ekspresi E akan equal dengan P dan negasi Q dan negasi R. Next. Contoh DNF yang kedua. Tuliskan P diimplikasi Q dalam DNF. Di sini dapat kita lihat bahwa dalam suatu ekspresi P diimplikasi Q untuk DNF, maka kita cari true. Di sini maaf salah. Di sini harusnya true yang di sini. Nah, ini kita buat. Kita lihat P, Q, maka di sini akan bernilai benar jika dan hanya jika semua preposisinya benar. Dalam biimplikasi, kita ketahui bahwasanya biimplikasi bernilai benar jika kedua preposisinya bernilai benar. Maka di sini kita dapat bentuk DNF dari satu DNF yaitu P dan Q. Kita kasih atau karena ini merupakan DNF. Dan di sini kita false. Dan di sini dalam ekspresi biimplikasi akan bernilai false dan false, maka biimplikasi bernilai true. Maka di sini kita kasih negasi P dan negasi Q. Nah, di sini DNF dari ekspresi P biimplikasi Q akan equal dengan P dan Q atau negasi P dan negasi Q, di mana P dan Q dan negasi P dan negasi Q merupakan sebuah produk. Dan gabungan dari kedua produk ini adalah sum. Nah, inilah yang disebut dengan sum of product. Yang ketiga ada conjunctive normal form atau product of sum. Conjunctive normal form adalah sekumpulan preposisi yang dituliskan sebagai produk N dari sebuah penjumlahan or dari satu atau lebih literal. Literal di sini P dan Q, di mana P adalah logical atomic variable, P sebagai 1 dan false sebagai 0, di mana negasi 1 sama dengan 0 dan negasi 0 sama dengan 1. Di sini dapat kita lihat contoh DNF yang dimana yang di dalam kurung ini merupakan sum karena terdapat disjungsi atau dan dihubungkan dengan sebuah N. Maka inilah yang disebut dengan product of sum. Next. Nah, di sini perlu kita ingat bahwasanya disjungsi akan bernilai salah jika dan hanya jika semua preposisinya bernilai salah. Nah, di sini terdapat preposisi P, Q, dan R, maka P or Q or R akan bernilai salah jika P sama dengan salah, dan Q sama dengan false, dan R sama dengan false. Nah, untuk contoh yang kedua, negasi P atau negasi Q atau R akan bernilai salah jika P true, karena di sini true, karena di sini terdapat negasi, maka di sini akan bernilai salah, dan Q sama dengan true, karena di sini terdapat negasi, maka Q di sini akan bernilai salah, atau R, dan R bernilai salah, maka ekspresi tersebut akan menghasilkan nilai yang salah.
contoh CNF dalam suatu ekspresi. Di sini dapat kita lihat terdapat tabel kebenaran dengan ekspresi D dan E. Karena kita akan mencari CNF, maka di sini kita mencari nilai dari ekspresi yang salah. Nah, di sini terdapat ekspresi D yang salah di mana P true, Q false, dan R true. Karena di sini CNF, maka kita harus mencari nilai false. Karena di sini P true, maka di sini kita negasikan, dan Q false, maka tetap Q, dan OR negasi R. Seperti dapat kita lihat dalam gambar. Kemudian contoh ekspresi E. Dalam CNF kita cari lagi yang false. Di sini terdapat pada baris ke-1. Terdapat dalam baris ke-8. Nah, di sini dapat kita lihat ekspresi E dalam CNF akan equal dengan P or Q or negasi R. Next. Nah, kemudian kita dapat lihat contoh CNF yang kedua dengan ekspresi P exclusive OR Q dalam CNF. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya exclusive OR, maaf ini salah tabelnya. Harusnya ini P exclusive OR, di mana P exclusive OR akan bernilai benar jika salah satu nilainya bernilai benar. Di sini dapat kita lihat bahwasanya di sini dapat dilihat bahwasanya P bernilai benar jika ekspresi P akan bernilai benar jika P true dan Q false. Maka di sini seharusnya negasi P dan Q. Negasi P or Q. Kalau dibedahi sekarang bisa nggak, Mas? Oh ya. Sekarang. Saya full screen. Sudah terlihat belum, Pak? Belum, di share screen dulu. Oh iya. Sudah terlihat, Pak? Iya. Oh, sudah terlihat, sudah terlihat. Ya, di sini saya ulangi. Dalam CNF, P exclusive OR Q dalam CNF akan bernilai benar, akan bernilai salah jika kedua ininya bernilai sama, atau jika P exclusive OR akan bernilai benar jika P exclusive OR akan bernilai benar jika salah satu dari nilainya bernilai salah dan salah satunya bernilai benar. Maka dalam CNF kita cari nilai yang false. Di sini dapat kita lihat bahwasanya yang kolom ketiga itu atas tuh. Yang mana, Pak? Itu. Garis pertama kolom 3. Bener kayak gitu ya? Oh ini. Itu baris kedua. Itu baris kedua, yang baris pertama. Baris kedua yang? Baris pertama. Baris pertama ya. Kolom kedua. Kolom ketiga. Oh ya ini. Tandanya Torik. Iya. Takutnya nanti kalau dibaca teman-teman tuh, takutnya nanti ada yang salah paham gitu. Nah, di sini dapat kita lihat P exclusive OR Q akan bernilai salah jika P dan Q itu bernilai sama. Nah, maka ekspresi dalam CNF
Di sini negasi E. Di sini akan bernilai E. Di sini akan negasi. Di sini ekspresi dalam CNF P equals OR akan ekuivalen dengan negasi P or negasi G. Jadi saya tambahin. Dan yang kedua, yang di sini bernilai salah adalah yang baris keempat. Nah, maka kita masukkan, karena ini CNF, maka kalau di sini false, di dalam P ini false, maka di sini diubah menjadi true. Nah, maka di sini P or Q. Nah, next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Devani. Baik, terima kasih. Ini from DNF to CNF atau disjunctive normal form to conjunctive normal form. Yang pertama, bagaimana kita akan merubah bentuk dari DNF ke CNF, itu temukan ekspresi dalam bentuk CNF. Setelah itu, negasikan ekspresinya. Kemudian, negasi ekspresi itu kita bentuk DNF-nya. Setelah itu, negasikan DNF-nya dan aplikasikan hukum De Morgan, di mana untuk menegasikan konektor N menjadi OR dan konektor OR menjadi N untuk mendapatkan CNF. Next. Selanjutnya. Ya, sudah. Oke. Bisa lihat. Udah. Yang keempat ada soal dan pembahasan. Selanjutnya. Kelewat. Ya. Ini ada soal yang pertama. Tentukan bentuk DNF dan CNF dengan menggunakan tabel kebenaran. Ini jika A, N negasi B diimplikasi C, maka C. Yang kedua, ubahlah ekspresi logika berikut dari DNF menjadi CNF. Ini jika P, maka Q konjungsi R. Terus yang ketiga, ini terdapat ekspresi P implikasi Q, implikasi R dalam bentuk CNF. Setelah itu kemudian ini ada negasi P implikasi Q, implikasi R ke dalam DNF. Karena sebelum mencari CNF, maka kita harus mencari DNF terlebih dahulu. Setelah itu ini ada pembahasannya. Ini ada tabel kebenarannya. Dari tabel ini kita dapatkan DNF dari jika A N negasi B implikasi C, maka C kita dapatkan ini negasi A N negasi B N negasi C, or negasi A N negasi B N C, or negasi A N B N negasi C, or negasi A N B N C, or A N negasi B N negasi C, or A N negasi B N C, or A N B N C. Kemudian kita dapatkan CNF-nya negasi A or negasi B or C. Selanjutnya, ini di pembahasan kedua seperti yang soal tadi, jika P maka Q konjungsi R. Maka kita tuliskan dulu untuk negasinya dari negasi P, negasi jika P Q N R dalam DNF. Setelah itu, dari tabel kebenaran ini, kita dapatkan P N Q
N negasi R or P N negasi Q N R or P N negasi Q N negasi R. Nah, ini setelah itu kita lihat di sini kita terapkan menggunakan hukum De Morgan. Nah, dari kita menggunakan hukum De Morgan ini untuk menghilangkan kurung siku. Jadi nanti dari konektor OR ini berubah menjadi N. Nah, ini bisa dilihat ya yang bawahnya. Setelah itu kita terapkan lagi menggunakan hukum De Morgan untuk membuka dalam kurung ini. Setelah itu kita dapat yang tadinya konektor N ini berubah jadi OR. Setelah itu kita terapkan juga double negasi. Jadi ini negasi karena menggunakan double negasi dinegasikan maka dia akan menjadi R. Nah, seperti ini. Negasi P dan negasi P dan Q dan negasi R. Nah, ini tuh jadi negasi P, ini konektornya berubah menjadi OR. Setelah itu ini berubah menjadi negasi Q dan ini berubah menjadi R. Nah, seperti itu. Setelah itu pembahasan yang ketiga. Nah, untuk pembahasan yang ketiga, ini kan tadi soalnya terdapat ekspresi P implikasi Q implikasi R dalam bentuk CNF. Tapi sebelumnya kita mencari DNF. Dalam tabel kebenaran ini, DNF-nya kita temukan seperti ini. Selanjutnya. Nah, ini kita dapatkan P N Q N negasi R or negasi P N Q N negasi R or negasi P N negasi Q N negasi R ini dalam bentuk DNF. Nah, untuk merubah dari DNF ke CNF, kita negasikan negasi yang sebelumnya. Maka kita terapkan hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini untuk membuka siku seperti yang contoh pembahasan kedua tadi. Maka kita dapat untuk mengubah konektor dari OR menjadi N. Dan menggunakan double negasi seperti pembahasan kedua tadi. Setelah itu, kita dapatkan negasi P. Nah, ini karena tadi sebelumnya ini konektornya N, dia berubah menjadi OR. Karena dia menerapkan hukum De Morgan. Setelah itu yang tadinya hanya P, dia menggunakan negasi. Karena dia menggunakan double negasi. Dan ini kita dapatkan hasilnya, ini dalam bentuk CNF. Selanjutnya. Sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan pemateri. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan teman-teman bagi yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.